Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita malam yang berbahagia di kediaman Ibunda Mas Rifa. Ya, di rumahnya Bang Fendi Nasution. Mudah-mudahan malam ini banyak inspirasi kehidupan yang akan kita temui. Karena di sini ada hal-hal yang begitu misteri dan begitu berharga dalam kehidupan ini. Hari ini di awal tahun baru 2025, Bang Lilik Channel akan menyampaikan sesuatu yang begitu berharga dalam rangka narkoba yang begitu marak. Tapi ada orang tua yang begitu tabah menjalani kehidupannya, sehingga anaknya begitu disayanginya, dicintainya, terjerumus dalam lembah narkoba. Tapi bagaimana bisa lolos dari jebakan itu dan menjadi sehat? Kita akan tahu bagaimana kisah haru, biru, dan serunya menjalani kehidupan di muka bumi. Untuk itu kita ketemu dengan ibu yang di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Bu? Baik. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bu, sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin karena malam-malam sudah mengganggu. Jadi kita ingin tahu nih Bu, yang di sebelah kiri ini kan anak Ibu. Bagaimana Bu latar belakangnya dulu, dari SMA atau dari kapan beliau pernah terkena narkoba? Silakan Bu, mohon Bu. Memang waktu itu aku nggak pernah tahu anaknya seperti apa. Aku sayang. Kalau ingat masa lalu memang sangat sedih. Jadi ini waktu itu tak ceritain lah ya, dia mau masuk polisi, gagal. Ya sudah gagal, tahun depan kita ulang lagi. Kan itu kita bilang. Tiba-tiba datanglah omnya dari Aceh. Ayo kita ke Aceh katanya. Jangan kata si ayah. Jadi udah dibeli tiket balikan lagi. Nggak usah perlu dibawa anak ini, kan gitu. Tapi rupanya balik lagi, datang lagi dia. Akhirnya pergilah dia ke Aceh. Nah, udah pergi ke Aceh, entah berapa bulan di sana tak telepon. Kenapa nggak pulang-pulang, kan gitu. Akhirnya pulanglah dia. Udah pulang, nangis. Air matanya nggak habis, nggak berhenti. Maksudnya gitu ya. Jadi anaknya kok kayak gini, tak pikir. Dia tuh tak tengok. Sholat berkali-kali ruku, tidak ruku, gitulah sampai berulang kali. Astagfirullahaladzim, anaknya kok sholatnya seperti ini? Salah sholatnya, salah. Kenapa? Marah. Apanya gini. Jadi kami dikunci dalam kamar. Kakaknya satu kamar, ibu satu kamar, ayah satu kamar. Masuk, marah dia. Jadi datang si kakak, ngadulah sama bapak polisi ini. Ini awal-awalnya kan. Pak, tolonglah adik kami ngamuk, katanya. Kami takut ngamuk dia. Makanya datanglah bapak polisi Hasibuan kemari, bernasihat. Baiklah lagi baik. Ya kan baik ada. Setelah baik, sudah kok seperti ini lagi lah anakku, ya Allah. Kenapa anakku ini kok seperti ini, kan gitu. Tiba-tiba macam manalah orang tua yang nengok anaknya begitu pakai sempak jalan ke sini bawa ember isi air sama kain pengepel. Jadi aku nengok, ya Allah, kok anakku seperti ini, ya Allah, kenapa seperti ini, kan gitu. Aduh, astagfirullahaladzim, ini udah kena apa namanya dulu, narkoba, katanya narkoba lah gitu. Aku sih nggak ngerti. Ya Allah, kemana harus bawa anak? Aku tanyalah di Kampung Durian, 1 bulan 3 juta. Bagaimana lah duitnya? Karena kan, jadi waktu itu sholatlah aku sore-sore. Aku berdoa sama Allah. Ya Allah, kemana harus bawa anakku ini? Ya Allah, aku nggak punya biaya, nggak punya uang. Ya Allah, kemana harus bawa anakku ini? Dan tiba-tiba datang suara Semahingkar, katanya. Semahingkar tuh gimana lah? Nggak tahu. Buka telepon, minta tolong sama bapak polisi ini supaya dibawalah dia ke Semahingkar. Udah, kita ke Semahingkar sana. Jadi karena kita sayang anak, buat ruangan 1. Kita pikir ruangan 1 itu hebat kan gitu. Pokoknya dia sana marah-marah ini
apa jalur sini bongkar sama dia, rumah apa tempat tidurnya di obrak abrik. Datanglah suster sana nelpon, datang lagi kami ke sana kan, udahlah apa lagi dia maunya ini, udah pindah ke ruang 2 atau ruang 3 lagi. Di situ banyak kawannya 6 orang, habis udah selalu kita pun tenang lah di situ, tenang. Udah akhirnya yang pertama pulanglah dia, udah sekitar 6 bulan pulanglah dia, anak udah sehat kan itu. Tiba-tiba kok balik lagi, ya Allah kemana kok anakku baru ini lagi, dah jadi kemana lah kok bawa dia, pergilah ke rumah sakit itu balik. Udah di situ dirawat lah dia sama apa dokter, suster itu, nanti dikasih duit, dibeliin jajannya ini bagi-bagi sama orang-orangnya, Pak. Karena apa, kalau di rumah sakit Simalingkar itu di bagian pinggir jalan itu untuk narkobaan, nah kok di dalam sini baru untuk orang gila kan gitu. Jadi terus udahlah akhirnya itu lagi kan, kita bilang sama dokter, dok tolong nasihati saya dong, apa yang harus saya lakukan untuk anak ini, semoga aja sembuh. Saya bilang kan, saya sudah pernah ibu tahu itu, ditunjukkanlah seorang laki-laki ngelapi mobil, itu seorang dokter. Astagfirullahaladzim, seorang dokter aja bisa jadi gila kayak gitu kan gitu. Jadi aku berpikir juga, ya Allah, aku seperti anakku seperti kayak mana lah aku ini kan gitu. Jadi apa yang aku lakukan, apa dikasih nasihat dokter, semua aku lakukan. Apa nasihatnya? Nah, ibu harus ada kasih sayang, satu. Kedua, jangan lupa kasih jus, Bu, karena supaya untuk mengapakan otaknya ini kan otaknya. Jadi jus buah itu boleh 1, tapi kalau bisa lebih dari 1 buah. Nah, misalnya tomat sama wortel itu jadi. Tak buatlah apa yang dibilang dokter, semua aku lakukan. Susu, ya. Jadi karena kita bilang ada kasih sayang tadi, ya memang sebelumnya kita punya kasih sayang. Tapi dia ini kan udah tamat SMA. Sudah bangun tidur pagi, udah bangun anakku, tak cium, sayang kali lah ibu. Begitulah kita sama anak. Nah, kita minum susu ya, minum jus ya, apa kita nyari. Soalnya kayak anak bayi lah tak buat adik. Sampai abangnya sama adiknya cemburu. Itu dibuat-buat aja. Udah, apapun kata mereka, aku nggak peduli. Untung ada kakaknya. Nah, kakaknya sama kami lah ngurus dia. Jadi ini tidur pun kan sama ibunya juga. Tidur sama ibu, aduh nggak apa-apa. Dia kayak bayi, tapi harus begitulah kita ini. Karena aku merasa, ya Allah, inilah cobaan hidupku sebagai orang tua. Kita nggak mau seperti ini, tapi datang seperti ini. Sabar nggak kita menghadapi si anak seperti ini? Jadi aku nggak mau mukul anak, nggak mau mengapain anak. Kalau salah orang ini, aku dulu kan tukang jahit, ini sentimeter. Asal salah, amari, pukul kaki, tutup 3 kali. Itu kamu buat lagi, janji. Kalau buat lagi, pukul berapa kali? Misalnya dia minta 6 kali, kita tepeti 6 kali, 6 kali pukul. Nah, itulah kita ngajar anak supaya mereka itu disiplin. Maksudnya gitu ya, jangan suka seperti itu. Tapi akhirnya itulah dia, dibilang orang dia orang juga. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua juga jangan lupa. Asal sudah siap sholat asar, maghrib, ada sudah siap maghrib, baca ayat kursi. Itu sampai tak berapa ratus kali kita nggak pernah tahu. Dan kita minta sama Allah supaya diangkatlah penyakit anak ini, sembuhkanlah dia ya Allah. Kita nggak punya kuasa apa-apa, tapi Engkau yang punya kuasa ya Allah. Nah, itulah kita minta sama Allah ya. Dan akhirnya sembuhlah dia, udah sembuh. Jadi pas nengok pameran di Jalan Gajah Mada itu, Bilal dulu, ternyata tengok di situ, rupanya ayat kursi itu hebat kan. Ya Allah, ya Kau tunjukkan aku jalan terbaik. Itulah kita bilang, ya kan, bersyukur kita. Jadi terus di apa nih, di apa TV kita tengok untuk rehab ini yang kena ini di Medan ini ada 8 tempat waktu itu. Jadi tapi yang terbaik di Simalingkar katanya.
depan ditunjukkan Allah aku yang terbaik, ya Allah tunjukkan aku yang terbaik, karena kita waktu itu nggak tahu apa-apa, ya kan? Nah itulah, jadi kita sangat bersyukur. Jadi sudah ini macam-macam lah kalau dia inilah. Jadi namanya orang tua itu kayak mana lah ya menghadapi anak kan, dan dia terus akhirnya sembuh lah dia. Sembuh, tapi harus kita kontrol ke rumah sakit lagi, balik ke dokter apa yang ngerawat dia, dokter perempuan di Medan sana apa di Medan Barat ya, disitulah udah sanalah kami tas 10 hari sekali. Jadi kalau apa yang ditanyakan dokter sama dia, kita nggak boleh jawab. Nah, misalnya ditanya tadi udah sarapan, udah pakai apa, pakai ini katanya, kita nggak boleh bantu, biarkan dia. Nah, jadi kok dia katanya pakai ini misalnya, nanti si dokter tanya sama iya bu, iya betul. Nah, jadi harus dia semua menjawab, jangan kita yang jawab. Jadi dari pertanyaan dokter, apa yang dijawab dia, dokter tahu sampai di mana dia kesembuhannya gitu. Itulah alhamdulillah. Jadi kalau pergi ke rumah sakit nggak mau naik becak, lagak kali dah ini. Jadi naik taksi, udah nggak apa-apa, ayo naik taksi. Walaupun kita nggak punya duit nggak apa-apa lah. Yang penting anak harus sembuh. Itulah tekad kita tadi. Jadi orang tua nggak boleh nggak boleh apa namanya, nggak boleh egois juga, ya kan? Nggak boleh sombong kita, nggak boleh apa nih. Jadi yang begini nih, kau begini narkoba dipukul si anak juga nggak perlu seperti itu. Yang penting itu seperti dokter tadi, ada kasih sayang sama anak. Nah insya Allah dengan adanya kasih sayang sama anak itu selamatlah anak-anak ini tadi. Jangan kita biar saja seperti itu. Bukan berarti kita memanjakan dia sehingga dia jadi bukan jadi orang lagi, enggak ya. Akhirnya sembuh, jadi udah sembuh dia. Ada berapa mama lah datang kemari nanya, ibu ibu kan ibu sekarang udah seperti itu. Apa yang ditanya orang sama kita semua tak ceritakan. Itulah dia. Jadi adalah 7 orang mama datang kemari. Terus yang belakangan ada orang datang kemari nanya ada sama orang sebelah sana. Jadi itu anak Bu Ipa itu yang apa itu kayak mana? Oh, yang gila dulu sekarang udah jadi captain. Bisa jadi captain. Terkejut lah itu. Tanya lah kemari. Apa anakmu yang sakit dulu gimana? Iya, aku juga tahu kok dia mau jadi captain. Jadi katanya udah sembuh. Alhamdulillah ya Allah, Allah yang maha. Dengan izin Allah lah dia sembuh. Alhamdulillah, kumat dari awal sampai lah sekarang. Nah, itulah tadi. Tak bilang sampai saudara-saudara yang cemburu, buat aja itu tapi kita nggak peduli dengan apa kata si abang-abangnya, si adiknya, nggak peduli itu. Yang penting aku merawat anakku harus sembuh. Nah, si kakaknya pun begitu, sekarang ada di Pekanbaru dia, ada dia lagi. Jadi kita bersabar, tidur aja. Nanti asal sakit sedikit, kalau si adiknya kalau sakit dia diem aja, demam panas diem aja, mau minum ambil sendiri apa semua. Kok dia enggak, ini semua mau diladeni. Kok kita masak ada ikannya kurang enak, marah. Ibu, ikan udah gila pun dibeli. Kenapa ikan gila dibeli? Iya udah gak enak, itulah dia ini. Jadi kita kalau masak, kalau cari ikan yang putih-putih yang cantik lah. Ini memang lain, dan satu ini rahasia. Jadi tidak, akhirnya udah semuanya, tapi senang lah kan. Macam-macam aja ya. Ya Bu, tapi alhamdulillah ini anak ini nurut sama mamanya. Sayang sama mamanya sampai sekarang dia sayang. Asal pergi kemana-mana, nggak lupa dia cium tangan Bu, cium kepala ibu. Hati-hati anaknya, hati-hati. Nah itulah ini anaknya. Tapi kalau yang lainnya ya biasa-biasa lah ya. Anak-anak itu ya biasa sama mamanya ya biasa. Tapi kalau ini memang lain sendiri tadi. Tapi itulah cobaan hidup orang tua. Tapi kita juga nggak boleh mengapakan yang lain, ya kan, nggak boleh yang ini. Jadi kalau orang ini yang kita pergi ke rumah sakit, kita tanya orang itu, kita nggak kenal. Bu, itu umurnya ada berapa? Tapi anak itu baik-baik ya. Kenapa rupanya?
masih nampak sehat, seger katanya gitu. Ya alhamdulillah ya kan. Tak bilang, terus dia jawabnya, iya kalau kami sama ibu kami baik-baik semua, gak berani melawan. Memang iya alhamdulillah aku bilang. Orang ini satu dengan yang lain aja gak suka beranteman. Lihat ada makanan berbagi seorang. Itulah orang ini. Karena itu kita mengajarkan anak-anak kan. Jadi nggak pernah berantem. Jadi tak bilang. Cuman ini orangnya agak kayak mana ya? Semua mau bagus, mau bagus. Nanti beli sepatu harga 500. Nah nanti aku beli itu. Tapi nggak dibeli. Ada duitnya tahu-tahu udah dibeli. Nah inilah dia. Tapi nggak pernah ngasih duit mamanya waktu dia kerja. Nah, tapi sudah, gak apa-apa. Yang penting sehat-sehat, kan gitu. Udah, waktu itu kami kan memang orang yang gak punya duit. Jadi dia, bu kerja bu. Di mana kerja? Pertama kerja di Musimas ya gitu. Tahu-tahu udah berhenti, lu kok berhenti? Ah nggak mau aku di Musimas. Udah suka hati malah mau kerja di mana. Akhirnya kerjalah dia di mana kan? Di sana bu. Yo, kerja lagi tempat lain. Ya bu. Gajinya belum banyak, bu beli kereta lah katanya. Alhamdulillah. Udah nggak apa-apa ambil. Ibunya juga yang membayar, padahal gajinya cuma 350 berapa. Tapi sudah nggak apa-apa. Demi anak, ya kan? Itulah orang tua ini punya anak seperti ini, seperti ini. Tapi insya Allah aja ke depan, maka saya bilang jangan lupa untuk orang tua yang punya anak seperti ini, macam punya masalah, jangan kita tinggalkan anak itu. Juga jangan lupa kita berdoa. Ya memang semua orang berdoa, tapi ingatlah, itulah yang aku tadi. Karena yang kita baca tadi ayat kursi tadi, terus tengok di kita tadinya nggak berpikir itu kan, ditengok di buku waktu pameran, rupanya ayat kursi itu hebat kan rupanya, bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang itu, yang ingatan terganggu itu kan, terus semuanya. Jadi kok kita baca itu kita diberi hati yang bersyukur kata Allah, ya kan, diberikan ibadah. Jadi kita diberi kemudahan, diberi kesehatan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi tak bilang ini bukan yang menyombongkan diri, enggak. Bagi mama-mama yang punya anak seperti ini, jangan kita mengeluh, jangan kita marahi dia, jangan kita apakan dia, jangan kita tak apa-apa kita bilang sama si anak tadi, jangan. Kita kasih sayang. Inilah dia cobaan hidup untuk orang tua. Tapi jangan lupa bacakan ayat kursi itu, hebat itu ayat kursi itu. Itu karena tak baca di buku, karena apa-apa. Tadi sebelumnya kita nggak ngerti, memang karena kita dia biasa baca itu kan. Jadi itulah mama-mama mesti sabar punya anak seperti ini. Karena mama-mama itu ada yang gak sabar. Nanti tahap apalah bilangin anaknya, udah mampu saja lah kau gini-gini, ya kan? Nah, nggak boleh. Tapi insya Allah aja cobaan manusia itu banyak bagi orang tua. Ya anaknya seperti ini, anaknya seperti ini kan? Tapi kita harus sabar menghadapinya. Ya insya Allah aja untuk orang-orang tua, mama-mama supaya jangan stres, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah aku bersyukur karena dari mulai dia baik hari itu sampailah saat sekarang ini, sampai tiba-tiba sekarang inilah alhamdulillah itu berdoa dimudahkan Allah semuanya. Karena kita harus bersyukur ya, bukan kita sombong. Karena gara-gara aku begitu kita, karena Allah kan dimudahkan. Tiba-tiba lagi yang terkejut lagi ini ada badal kandang. Apanya badal kandang ini? Iya, itu tak ini. Apanya badal kandang ini? Ini karena untuk apa? Untuk macam mana kita bilang? Untuk ogah-ogahan aja ini, tak bilang itu, ya kan? Tapi tak berarti. Banyak badal kandang. Banyak. Ya udah, syukurlah, mudah-mudahan anakku jangan nanti kalau badal kandang ini kan banyak kawan-kawannya. Jadi kita takut juga. Takut nanti terulang lagi penyakitnya, kan gitu. Tapi rupanya kita diam-diam orang tua ini perhatikan. Ini untuk jadi si badal kandang tadi buat acara ngasih apa sama orang tua, kan kita kadang-kadang nggak sangka waktu itu seperti itu gitu. Tapi rupanya itu juga ada orang-orang. Ya alhamdulillah, jadi sampai sekarang orang-orang di sini tak tengok di sana bacaannya tuh. Kok bacaannya seperti itu? Kau berani sama orang? Kalau orang narkoba nanti kau ini ya berani bu. Jadi ini pernah ini dulu dipiting sama dia katanya.
ada namanya orang yang situ kali dipiting, akhirnya apa, masuk penjara. Sekarang kayak mana? Sekarang udah alhamdulillah Bu, itu si istrinya yang ngomong, alhamdulillah sekarang dia sadar. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan begitulah anakku ini. Bukan berarti kita mengapakan dia, enggak, tapi supaya yang sekarang ini aku ngomong di sini, mama-mama yang lain mudah-mudahan seperti itulah. Sabar kita menghadapi anak. Aku aja nggak tahu. Hari ini aku udah 76, 4 tahun lagi udah 80 umur. Nggak tahu itu kapan, kita nggak ngerti kan. Kesehatan manusia tak kapan kita dijemput Allah. Nah itulah, makanya kadang bersabarlah kita. Nah, Bu, ya alhamdulillah tapi sampai sekarang anak ini Bu, waktu itu kena narkoba ya kan, itu kan ada yang aneh-aneh Bu. Misalnya gini Bu, ada nggak Bu pernah misalnya ngambil barang dijual, terus keretan tadi gadi apa macam? Apakah memang kebiasaan orang narkoba itu kayak gitu atau gimana ya Bu? Nah, kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah aku bilang ya, aku kalau apa anak-anak ini suka apa kita mengajarkan jangan suka mengambil hak orang kan gitu. Tiba-tiba udah dari dah penyakit itu kan, memang ini sangat-sangat menyusahkan orang tua. Tapi aku sabar, tak apa-apa. Tahu? Nanti tahu-tahu mana kereta? Adik-adik kan sangat. Berapa? 1,5 juta. Tak punya duit kita kan? Pinjamlah kita dulu sama orang. Jadi aku pinjam duit sama kau ada 1,5 juta. Oh ada Wak, nanti aku antar kemari. Jadi alhamdulillah orang juga percaya sama aku. Nanti kalau berapapun kita hutang, tahu-tahu digadikan si kereta ini. Udah kita ambil, besok digadikan lagi. Besok, astagfirullah ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ampunilah aku. Apa memang kita tuh semua harus minta sama Allah? Karena dengan izin Dialah semuanya untuk bisa ini, bisa berhasil. Ya kan? Jangan kita bilang, kau udah gini-gini. Enggak kemarin anak. Gimana kereta bisa? Ayo kita cukupkan. Tetap harus sabar sama orang tua. Jadi dengan kesabaran kita, insya Allah aja anak ini mau berbuat baik lagi, nggak rasa canggung kan. Tapi kalau misalnya kita marah, tak apa-apa, dia sakit hati. Itu ya kan tentunya kan, namanya anak-anak kan. Nah, tapi kita mesti sabar. Inilah cobaan hidup untuk si orang tua tadi, punya anak seperti ini. Nah, jadi jangan kita benci, jangan kita marahin dia. Jadi itulah ya tentang tadi soal apa tadi, soal kereta. Tapi alhamdulillah dia nggak pernah ambil kereta orang, nggak pernah. Dia nggak pernah di penjara ya, nggak pernah ketangkap polisi ya. Alhamdulillah tidak. Tidak ya Bu ya? Enggak. Alhamdulillah, itu kekuatan doa itu Bu ya kan. Kita sih nggak tahu, itu urusan Allah lah semua. Jadi Kita sadar juga aku kalau dia bisa sembuh sekarang. kekuatan doa dan keikhlasan orang tua hari ini begitu luar biasa. Kita sebagai orang tua, anak adalah titipan. Hari ini salah satu contoh bagi semua keluarga besar dan anaknya hari ini tersentuh dengan narkoba. Setelah kita tengok tadi kesaksian ibu ini, begitu luar biasa, terharu kita melihatnya. Apalagi kecintaan beliau dengan anaknya, wah luar biasa. Akhirnya sang putra, anaknya sehat, dan beliau sekarang mengabdi di lingkungan sebagai kepala lingkungan, dan masyarakat memahami bagaimana perjuangan doa-doa seorang ibu. Inilah luar biasanya orang tua kita. Ibu tidak bisa kita tergantikan, doa beliau luar biasa. Hari ini karena kita masih berdampingan dengan beliau, kita tidak merasa kehilangan. Tapi suatu saat beliau akan jauh dari kita. Jadi kalau masih ada ibu, mari kita cintai, kita sayangi. Seperti ini yang terjadi hari ini. Bagaimana cintanya orang tua kepada anaknya, karena titipan itu adalah anugerah Allah. Mudah-mudahan yang melihat ini menjadi sandaran kita. Bagaimana narkoba begitu hebat, tapi peran orang tua begitu hebat, dan Allah dalam satu petunjuk. Bu, satu lagi Bu, ini sekarang kan beliau sudah alhamdulillah sehat, sudah berkeluarga.
harapannya lah Bu, untuk anaknya dan semua keluarga Indonesia Bu, dan mohon yang kena narkoba harapannya bagaimana? Tak bilang kalau dia kena narkoba, anak-anak yang kena narkoba lebih bagus dia terus terang sama orang tuanya, terus terang sama orang tuanya bahwa dia seperti inilah gitu. Jadi datang orang tua pun kalau ada anak yang seperti itu kita perlu ya, kita nasihati. Jangan gitu ya, apa mau ayo, apa mau ayo. Yang penting kita nasihati dia dengan jalan yang baik-baik. Kita nggak boleh tentang anaknya itu terus kita marah sama dia, jangan ninggalin anak itu. Nah, itulah dia, karena apa? Itu kita nggak pernah mau, tapi itulah karena kawan-kawan tadi sekelilingnya, kawan-kawan di sekitarnya tadi, ya kan, itulah mempengaruhi. Maka tadinya aku takut, ya Allah, kok anakku yang udah sembuh nanti kayak mana lagi ini apa generasi ke depan. Sangat takut tuh, makasih orang tua kalau kita berdoa, ya Allah ampuni dosaku, dosa anak-anakku, turunan-turunanku, ya Allah angkat dia dari kesulitannya, ya kan, kemudian lindungi dia dari narkoba, dari fitnah, dari maksiat. Itulah kita maunya, supaya dia selamat dari itu semuanya. Nah itu kita maunya, ya Allah ampuni anak-anak cucu sampai ke ini apa namanya keturunan. Itu orang tua, karena itu mama yang ngajar. Ingat sama anak. Jadi ingat, jangan anak-anak juga jangan suka melawan orang tua. Kalau kita suka melawan orang tua, kita nggak tahu. Karena ini memang cerita mama juga. Nanti hidupnya susah, nggak pernah ada kesenangan sama mereka. Nah ingat anak-anak yang baik-baik, baik-baiklah sama orang tuamu. Sayangi orang tuamu. Nah kalau mau pergi kemana-mana, jangan lupa cium tangan mama, ya cium kening mama, supaya apa? Supaya Allah meridhoi saya. Karena dengan seperti itu datang ridho Allah sama kita. Maka mama itu harus sabar sama si anak-anak. Walaupun anak kayak mana, ya kita harus kayak mana lah. Bukan anak itu yang tukang mencuri terus kita, oh ya bagus mencuri, jangan. Nah, kita tahu lah dia mencuri, tapi kita nggak boleh marah, tarik dia. Hal seperti ini pasti dia menceritakan sebenarnya, tapi dengan kasih sayang. Kok kita marah-marah dia ya mampus lah itu, tentu gitu kan. Nah itu memang pengalamannya gini. Ada abang dia dulu mencuri waktu itu kecil, si ayahnya kecarian duit, apa ya ini payah nih si Bobi ini, kenapa marah-marah lagi, enggak bilang itu apa, panggil anaknya, adik ada ngambil duit dari ini kantong ayah, ada berapa, zaman dulu entah 5.000 entah berapa lah, nggak tahu lah, dari zaman kecil orang ini kan, jadi untuk apa, untuk dijajan dari mulai sekarang sampai ke depan, jangan suka ambilnya, nanti putus tangannya, nggak boleh gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang anaknya udah namanya abang dia kan, alhamdulillah nggak pernah. Karena orang tua ini apa cobaan orang tuh sangat banyak ya kan Pak. Nah jadi kita nggak bisa bilang kan anakku baik, nggak perlu kita bilang itu, nggak tahu kita anak kita di luar seperti apa ya kan. Nah tahu-tahu nanti dia ngambil hak orang ya kan, nah kita nggak tahu, apalagi anak-anak seperti itu. Makanya orang tua kalau kita tahu aduan orang tua kalau anak-anak seperti ini, kita juga nggak boleh malu. Kau ya begini nggak boleh, kita panggil aja dia, kita pujuk, nanti dia ngaku itu, pasti ngaku ya kan. Karena memang banyak kejadian seperti itulah. Aku juga pernah dilabrak orang, itulah ada orang kemarin, bapaknya sama mamanya, anaknya di tengah. Kak Ipa, apa inilah anakku dipukul sama anakmu, katanya. Dipukul, kita bilang kan seperti itu, baik-baik aja, kata dia. Ya alhamdulillah ya, baik-baik semua. Ya, jadi Bu, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini Bu semuanya karena Allah. Iya, semua. Dan orang tua melihat anak karena tujuan dari Allah. Iya. Saya Bu, terima kasih banyak. Ini banyak manfaat. Tapi saya akan bertanya dengan anak ini.
kan alhamdulillah ya, mempunyai orang tua yang begitu peduli dan begitu sayang sama Kevin. Hari ini beliau diperpanjangkan umur untuk dipertemukan dan kita semua. Kita selalu berdoa ibu selalu diperpanjangkan dan selalu sehat. Bagaimana perasaannya sekarang setelah bagaimana ya paling tidak menyusahkan orang tua, dan nanti Kevin kan bisa juga memberikan satu contoh kepada masyarakat atau orang-orang yang kena narkoba dengan tanggapannya dengan ibu Anda hari ini. Alhamdulillah, sekarang saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan bersama ibu di saat umur saya dan ibu saya juga di umur 70-an. Dengan kasih sayang orang tua itu kepada saya tidak bisa kita membalas dengan apapun itu, tapi cuma bisa mengingat dan menjalankan apa yang diperintah sama ibu, seperti ajar-ajarannya harus jujur, berbuat baik, dan selalu membantu orang. Jangan ada perasaan hati yang tidak suka apapun itu. Di sini ibu saya sangat betul-betul menyayangi anak-anaknya, dan peranan ibu dari kehidupan ini sangat penting. Dan sedikit apapun permasalahan yang ada pada saya, baik itu di lingkungan, baik itu di kerjaan, yang pertama saya bercerita dan konfiden kepada ibu saya, karena di situ ada jawabannya semuanya. Karena merasa ibu berdoa tidak merasa dikabulkan, tidak ada merasa istilahnya mampu itu terselesaikan, karena ibu membantu doa permasalahan yang ada. Jadi tentang narkoba di lingkungan saya, begitu saya untuk melakukan interaksi pada kawan-kawan yang narkoba, saya cerita kepada kawan-kawan semua itu dengan pengalaman yang saya hadapi satu persatu, hari demi hari, waktu demi hari, itu sampai hampir 2 tahunan. Alhamdulillah di lingkungan saya ini sudah tidak ada namanya narkoba, dan kepercayaan masyarakat di 2017 dan BKM Masjid Ar-Ridho dan STM juga memberikan amanah memimpin menjadi kepala lingkungan 17 itu. Jadi di sini ada komunitas Sejarah Banal Kandang, dan di sinilah saya sangat berterima kasih kepada komunitas Sejarah Banal Kandang yang mau berperan dan bersosialisasi kepada masyarakat di sini. Jadi di sini ada kepercayaan masyarakat kepada komunitas Sejarah Banal Kandang, artinya memutus mata rantai peredaran narkoba dan merangkul orang-orang yang narkoba. Di sini dikasih pemahaman dan dikasih pedoman dalam dirinya. Jadi kawan-kawan yang narkoba, pesan saya, berubah itu sangat sulit, tetapi dengan kemauan, dorongan keluarga, kawan-kawan itu semua berhasil. Satu langkah yang harus dipelajari untuk berubah, semua harus ada dirinya jujur kepada diri sendiri, berbuat kebaikanlah kepada orang lain, dan tidak perlu apa yang diingat atau kita mengharapkan apa hasilnya yang kita buat baik itu. Semua kita pasang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberi jalannya itu semuanya. Tapi semua itu terkait dengan kita bagaimana hubungan kita sama ibu kita. Kalau ibu kita sayang sama kita, pasti ridho Allah pasti ada, semua pasti ada jalannya. Mungkin itu saja. Banyak ribuan orang di Indonesia, bahkan di belahan dunia ini, jutaan, miliar. Hari ini kita mendapat pelajaran yang begitu berharga. Anda yang masih bermain dengan narkoba,
tidak cinta dengan orang tua Anda masih dikasih kesempatan punya ibu. Kalau sudah tidak ada nanti, mau kemana cari ibu? Hari ini kita lihatlah bagaimana seorang ibu yang di samping kita ini begitu menyayangi putranya dan akhirnya Allah menunjukkan kebesarannya. Jadi yang masih punya ibu, masih bermain narkoba, coba sadari. Lihat, di sana itu banyak ibu-ibu yang sudah menyatu dengan tanah dan kebenaran. Ini menjadi satu pelajaran. Kalau kita juga masih bergegas bermain narkoba, punya orang tua disusahkan, apa jadinya setelah ditinggalkan? Mudah-mudahan semuanya bermakna. Dari Mang Lilik Channel mengucapkan, ayo kita bertobat, ayo kita berbuat kebaikan, mari hindari narkoba. Kalau narkoba itu membuat bahagia, mungkin di Badal Kandang ini orangnya sudah kaya-kaya semua. Nyatanya narkoba itu membuat susah. Tidak ada yang dengan ketulusan, dengan izin Allah dan kasih sayang orang tua, kita semuanya akan menjadi sehat. Mudah-mudahan bermakna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya loh, terima kasih Kem. Sukses Kem. Alhamdulillah.